Saudara-saudara yang kekasih, kasihilah semua roh, karena di dalam kasih tidak boleh mengkritik, tidak usah puji, pokoknya kasih, semua itu sama, begitu? Sejak abad 20 permulaan, ada orang di Amerika menganggap gereja selama ini kurang mengajar tentang Roh Kudus. Maka dari Topeka, ada orang yang datang ke Azusa Street di Los Angeles, lalu mulai tahun 1905 satu Azusa Street Fellowship mendidik tentang Roh Kudus. Mulai itu lalu berkembang di dalam berpuluh-puluh tahun sampai tahun 1989 di dalam kongres kedua dari itu Lausanne. Maka mereka kira abad ke-20 adalah abad Roh Kudus, dan orang yang mengerti Roh Kudus bertambah menjadi orang Kristen dari 5 orang menjadi 289 juta manusia. Mereka kira inilah kesuksesan luar biasa. Tapi setelah itu baru sadar hanya ajaran yang simpang siur membuat kacau banyak gereja. Dan orang-orang pemimpin-pemimpin yang besar di dalam gerakan yang disebut Pantekosta dan karismatik satu persatu dipenjarakan, dimasukkan ke dalam pengadilan, membuktikan ajaran mereka salah dan hidup mereka tidak suci, dan telah merusak banyak hidup orang Kristen, termasuk Cho Yong-gi yang akhirnya dibuktikan dia ambil uang gereja, termasuk seperti Benny Hinn yang mengajar Allah sembilan tunggal. Menurut dia seperti dia lebih inovatif. Ini semua tidak ada bukti dan semua ajaran salah. Tetapi yang mendengarkan khotbah mereka sudah puluhan juta orang, sehingga banyak orang tidak tahu salahnya apa. Berajaran salah pun tidak sadar, mempunyai Roh Kudus salah pun tidak sadar. Itu sebab kalau menerima roh yang salah, semua ajaran akan menjadi salah. Maka kitab suci mengatakan jangan sembarang roh kamu terima, sebab ada roh si jahat, roh si jajal, dan roh di dunia sudah muncul menipu banyak orang Kristen. Maka kita mesti rendah hati dan pikir baik-baik. Mengapa kita setelah ada Kristologi, kita sekarang ada pneumatologi? Karena kita akan membereskan doktrin pengajaran tentang Roh Kudus. Jangan sampai kita salah, akhirnya terlambat, dan hidup kita, pelayanan kita sudah semua ditipu oleh iblis. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, kasihilah semua roh, karena di dalam kasih tidak boleh mengkritik, tidak usah puji, pokoknya kasih, semua itu sama, begitu? Jawab, begitu? Yohanes adalah rasul kasih. Justru melalui rasul kasih, Roh Kudus berkata kepada dia, beritahu kepada gereja, berkata kepada saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya, jangan menerima akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Gereja abad ke-20 akhir ini, salah satu keteledoran yang paling besar, yaitu kita tanpa uji terima semua roh. Orang di Indonesia terlalu gampang ditipu, bahkan seluruh dunia sekarang. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa jangan menerima semua roh, harus menguji kalau roh itu dari Tuhan atau tidak. Jangan terima semua roh. Ini bukan ajaran Stephen Kong, ini ajaran kitab suci. Dan kitab suci diwahyukan oleh siapa? Roh Kudus. Kitab suci diwahyukan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mewahyukan kitab suci mengatakan kepada gereja, jangan terima semua roh, tetapi harus dengan mengujinya. Karena roh daripada si jajal, roh daripada dunia itu sudah ada, bukan akan datang, bukan sedang datang, sudah ada, dan sudah mengadakan penipuan-penipuan. Itu sebab tidak bisa menerima semua roh.
segala tangisan yang diulang-ulangi terus-menerus, tapi tidak mengerti apa yang berdoa. Mari kita semua tenang. Semua diam, pikir baik-baik. Kenapa itu malu ke depan? Pikir baik-baik. Apa dosa? Kenapa terus teriak dan setiap kali menangis dengan doa? Itu bukan ajaran Alkitab. Kalau engkau sungguh-sungguh menangis itu dosamu, engkau tidak boleh kasih pertobatan. Satu kali bertobat sesuai keberjalan dalam kesucian. Engkau tertib mengikut Tuhan. Banyak yang bisa kita. Saudara Roh Kudus ya, ini Roh Kudus. Padahal tentang istilah Roh Kudus bicara 300 jam dah cukup. Ya, kalau tidak, kenapa kitab suci begitu? 3 lembar sudah cukup kan? Orang berdosa bertobat terima Yesus naik suka sudah. Tapi kenapa begitu? Karena dalam isinya banyak. Itu istilah second blessing diambil dari beberapa tempat. Misalnya waktu Roh Kudus turun, rasul-rasul menerimanya. Sebelum menerima mereka sudah selamatkan, mereka sudah ikut Yesus 3 tahun. Berarti sudah pernah, sekarang dapat blessing lagi, namanya second blessing. Ini pikiran, berarti orang yang sudah Kristen tak cukup. Mesti ada second blessing baru berkuasa mengamati. Ini mulai kapan? Ini mulai dari tafsiran seperti John Wesley. Dan dia menemukan perlu ini untuk membangunkan Kristen. Berarti jangan suam-suam, jangan dingin-dingin. Mesti ada satu kuasa baru menyetrum seperti charge. Sudah recharge, engkau revive. Tetapi dengan demikian mengakibatkan banyak orang kira dia Kristen tak pernah cukup karena dia cuma dapat first blessing. Maka menuntut ini. Waktu menuntut apa? Tuntut Roh Kudus. Ini semua membuat kalau tidak ada second touch engkau masih bisa berdosa. Sudah ada second touch engkau bisa mutlak suci. Nah ini dalam reform tidak terima. Sebab orang bagaimanapun rohaninya masih kemungkinan berbuat salah. Tidak ada orang yang mutlak suci. Di dunia ini mutlak suci itu ataukah bohong, ataukah impian yang tinggi, ataukah satu keinginan yang besar. Tapi tidak mungkin. Orang yang ketakutan berdosa mungkin lebih hati-hati dan tidak berdosa. Jadi ini adalah ajaran yang perlu dikoreksi. Tuhan memilih engkau. Tuhan mengerjakan keselamatan yang dirimu supaya engkau menjadi suci. Tanpa anugerah dari Tuhan, tidak ada kuasa penyucian di diri kita. Tanpa Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa dan yang sudah digenapkan oleh Anak, tidak ada orang boleh diselamatkan. Roh yang memberikan hidup telah melepaskan manusia keluar dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini istilah hukum berarti prinsip-prinsip dosa, bukan berarti hukuman. Karena hukum the law and the principle of the bounding, the bondage of sin and death. Di mana prinsip dosa dan prinsip kematian yang mengikat dan membelenggu seseorang, maka orang itu berada di bawah sesuatu bayang-bayang kematian sampai Roh Kudus datang membangkitkan dia. Setelah Roh Kudus memberikan hidup kepada kita, maka Roh Kudus sendiri datang ke dalam hati kita dan tinggal di dalam diri kita. Dia tetap beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagaimana seorang ibu melahirkan seorang anak, ibu itu tidak mau membiarkan anak ini hidup tumbuh sendiri tak karu-karuan. Ibu itu dengan penuh cinta kasih, penuh kesabaran, penuh toleransi, dan berusaha untuk menunggu dan menjaga, memelihara, membimbing sampai anak itu besar. Demikian Roh Kudus mempunyai hati seperti ibu yang membesarkan anak. Saudara-saudara, Roh Kudus yang berada di diri kita adalah menjadi jaminan dan adalah menjadi perskot, menjadi meterai di dalamnya. Dan dia adalah roh yang penuh dengan perasaan.